Sesuai tema kita pada hari ini, pramuka produktif dengan konten kreatif. Durian montok tuh. Oh sorry, durian montong. Jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu karena takutnya nanti pacarmu ditikung kancam. Oh enggak, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Boy Pamungkas dari Ambalan SK2 SMK Islam 1 Durenan. Dalam podcast ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kakak Joko Arif dari DKJ Trenggalek. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sekian lama kita nggak bertemu. Wah, kabarnya gimana ya? Musim pandemi agak sulit kemana-mana, jadi mau keluar harus mikir-mikir dulu. Masa pandemi adalah masa-masa yang menyulitkan bagi kita semua ya Kak? Yes, sangat berpengaruh, sangat berdampak bagi aktivitas kita semua. Dan dampaknya juga saya jarang mampir ke Islam 1 Durenan gitu. Semua mobilitas harus kita kurangi, kita memakai masker dan menjaga jarak. Itu kan semua ya demi keselamatan keluarga kita dan bangsa. Yes, benar banget. Kita harus menjadi pejuang untuk ini semua. Jadi kita harus mampu untuk melindungi diri. Kita juga harus bisa melindungi orang lain. Dengan cara apa? Menerapkan 5M. Gitu. Sebelum mengacu pertanyaan pada podcast hari ini, awal mula kakak mengikuti pramuka itu sejak kapan? Awal mula saya mengikuti kegiatan kepramukaan itu kalau tidak salah itu di tahun 2007 saya kelas 4 SD. Kebetulan saya diikutkan sebuah kegiatan perlombaan pramuka siaga ya. Dari situ akhirnya keterusan dari siaga ke Penggalang ikut Dewan Galang, dari Penggalang ke Penegak ikut Ambalan gitu, dan keterusan sampai sekarang. Nah, sampai tahun 2021 dari tahun 2015 saya juga berkesempatan untuk ikut di Dewan Kerja Cabang Trenggalek sampai sekarang, sampai tahun 2021. Awal mula kakak mengikuti kegiatan pramuka itu apa karena ikut teman atau emang karena diri sendiri pengen ikut? Oh, ada cerita menarik sebenarnya. Ada cerita menarik dulu. Pada awal mula saya diajak. Nah, itu sebenarnya basic saya bukan di pramuka. Basic saya lebih ke baca puisi zaman dulu itu. Basic saya dibaca puisi, akhirnya sering diajak. Kebetulan di kuartir cabang itu ada lomba siaga seperti yang saya sudah bilang tadi. Nah, ada lomba siaga, akhirnya saya dipanggil guru saya. Nah, akhirnya diikutkan itu waktu masih kelas 4 SD. Nah, diikutkan untuk kegiatan pramuka. Nah, jadi basic saya itu sebenarnya dulu itu baca puisi, tapi kebetulan karena ada lomba, saya akhirnya diikutkan lomba. Nah, terus sampai sekarang untuk pramuka. Terus untuk suka duka kakak ketika awal mula mengikuti kegiatan pramuka itu gimana? Suka duka mengikuti kegiatan pramuka. Kalau kita bilang suka duka, lebih banyak sukanya karena kita diajarkan di pramuka agar pramuka selalu gembira kan, walaupun ada masalah, walaupun dana kegiatannya kurang, ya bodo amat, yang penting gembira aja gitu. Jadi intinya kita bisa bagaimana pramuka itu bisa lebih memiliki solusi lebih dari segala permasalahan. Jadi buat apa kita berduka? Jadi kita harus bahagia, kita ambil sukanya saja. Oh ini ya Kak, beberapa orang kan menganggap pramuka itu kayak kegiatan yang mungkin banyak mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terus bagaimana cara kakak menanggulangi pemikiran seperti itu? Saya menanggapi gitu aja ya. Mungkin paradigma orang-orang di luar sana kegiatan pramuka itu seringkali kegiatan pramuka terlalu lama, kegiatan pramuka ini harus keluar terus, harus keluar rumah, harus keluar sekolah, masa kegiatan lagi dananya nggak ada. Nah ya mungkin
mungkin paradigma di luar sana begitu, tapi mungkin mereka belum tahu kegiatan yang kita lakukan. Toh manfaat yang didapatkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pasti ada manfaatnya untuk diri sendiri, untuk orang lain, terutama adik-adik kita yang masih di masa-masa pendidikan sekolah menengah begitu. Dan saya rasa tidak ada hal negatif selama kita mampu melaksanakan kegiatan pramuka itu dengan baik dan benar, dan juga berada tetap dalam pengawasan anggota dewasa gitu. Dari penjelasan Kak tadi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yes. Saya mau bertanya, Saya sudah siap untuk menjawab. sekarang adalah masa pandemi, di mana masa-masa semua orang mengalami kesulitan di semua bidang. Salah satunya di bidang pramuka. Menurut pendapat Kakak, bagaimana pramuka di era seperti ini? Pramuka di era pandemi sebenarnya menjadi tantangan tersendiri ya, menjadi tantangan kita untuk lebih mengembangkan inovasi dalam berkegiatan pramuka. Mungkin kita bisa mengembangkan media belajarnya ataupun kita ganti sesinya gitu. Misal media belajarnya dari media online, atau kita alihkan sesinya menjadi sesi dengan media lain. Misal kita bisa video call, kita bisa menggunakan aplikasi meeting yang lain. Nah, dari situ kita harus mampu memberikan inovasi, memberikan solusi agar kegiatan pramuka tetap berjalan. Sesuai tema kita pada hari ini, pramuka produktif dengan konten kreatif. Bagaimana Kakak menerapkan tema itu dalam era masa pandemi seperti ini? Yes. Tadi apa temanya? Pramuka produktif dengan konten kreatif. Pramuka produktif dengan konten kreatif. Wih, ini slogannya cukup menarik sih sebenarnya. Nah, dari slogan itu harusnya kita bisa mampu mendorong diri kita untuk memberikan sesuatu yang baru, terutama di inovasinya. Nah, konten-konten terbaru atau inovasi-inovasi terbaru dari pramuka tentunya bisa menjadi solusi terbaik di era pandemi seperti ini. Misal, yang kita lakukan sekarang ini adalah solusi terbaik untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita pramuka penegak pandega ataupun adik-adik kita Dewan Galang ataupun siaga, supaya bisa ini kayaknya bagus, ini bisa ditiru, kita bisa sedikit kasih bumbu nih. Dan juga di media-media lain dan juga apapun itu yang sifatnya bisa memberikan solusi dan juga menjadi sarana edukasi, bisa menjadi solusi terbaik pada saat ini. Terus gini Kak ya, perbedaan pramuka di era pandemi dan sebelum era pandemi itu bagaimana sih Kak? Waduh, kalau bicara pramuka sebelum pandemi dan pramuka waktu pandemi, ini perbedaannya sangat jauh, sangat jauh sekali bedanya. Jadi dulu sebelum negara api ini menyerang, tidak dong. Dulu sebelum pandemi ini menyerang ya, dulu berkegiatan pramuka lebih didominasi dengan berkegiatan di luar ruangan. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya pasti berkemah ataupun kegiatan-kegiatan kepramukaan yang lainnya. Nah, otomatis kita bisa tetap muka nih, kita bisa langsung ngobrol sama pembinanya, kita bisa langsung berkegiatan bersama teman-teman. Nah, tapi kalau sekarang otomatis ya kita harus bisa menyesuaikan. Artinya kita harus bisa memberi solusi dengan sesuai dengan keadaan yang ada. Misal seperti ini kita bisa berkegiatan daring ataupun bisa memberi sedikit tips and trik kegiatan pramuka yang bisa dilakukan sendiri di rumah, misal seperti itu. Terus kalau kesah yang Kakak alami selama masa pandemi itu gimana sih? Waduh, kalau keluh kesah sebenarnya banyak ya, karena kita pun jarang berkegiatan di luar. Kita pun harus bisa membatasi kegiatan kita, apapun itu dan bersama siapapun dimanapun. Kita harus bisa membatasi kegiatan yang sebelumnya sering kali kita lakukan.
agak repot sih sebenarnya, tapi mau nggak mau ya kita harus bisa menyesuaikan diri karena juga pandemi COVID-19 belum berakhir, korbannya juga banyak dan kita pun harus mampu untuk melindungi diri sendiri, mampu untuk melindungi keluarga kita dan juga mampu melindungi teman-teman kita yang ada di sekitar kita gitu. Selain mengacu pada pertanyaan tadi, saya punya pertanyaan. Di depan kita ada dua kopi. Saya mau bertanya, kakak lebih suka kopi atau lebih suka susu? Waduh, musuhnya langsung susu ya. Saya lebih suka susu sebenarnya. Alasannya kenapa itu, Kak? Susu itu bisa membuat bahagia. Percaya nggak? Percaya. Mari kita coba nanti. Susu itu bisa bikin bahagia. Selain itu, susu kan juga banyak manfaatnya. Iya, manfaatnya banyak sekali. Sekaligus bisa menyehatkan diri, sekaligus juga bisa menyehatkan mata. Selain itu, kan ada beberapa macam buah. Buah apa yang kakak paling suka itu? Kalau di Trenggalek, saya lebih suka itu yang paling populer kalau di sini itu buah durian. Buah durian paling populer di sini. Durian merupakan ikonik kota Trenggalek yang berasal dari pesisir pantai selatan. Yes, terutama didominasi di Trenggalek bagian selatan. Ada di Watulimo, ada di Munjungan, itu banyak sekali pohon durian di situ. Dan untuk informasi ya, di Watulimo, kecamatan Watulimo itu ada yang namanya Kampung Durian. Jadi di situ ada hutan durian terluas se-Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Nanti koreksi nanti ya kalau salah. Nah, itu adalah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek, durian. Nah, selain menjadi ikonik kota Trenggalek, alasan apa kakak kok suka durian, kok nggak pilih anggur, apel atau jambu? Waduh. Kalau dibilang sukanya, kenapa kok pilih durian? Durian itu kan rasanya manis. Dan ada satu varian durian yang jenis durian yang dagingnya tebel, rasanya manis, itu durian apa namanya? Durian montong, Kak. Oh iya, itu durian montok tuh, Pak. Oh sorry, durian montong, ya, durian montong. Nah, itu dagingnya tebel, itu rasanya manis dan kayaknya kalau dimakan itu langsung puas lah. Ini mengacu pertanyaan berikutnya. Waduh, banyak juga pertanyaannya ya. Kakak pilih mobil Pajero atau pilih Jupiter? Waduh, pilih mobil Pajero atau pilih motor Jupiter? Saya lebih memilih motor Jupiter. Karena kenapa Kak itu? Karena Jupiter itu seringkali dipakai mas-mas pondok, kantang pondok, jadi saya pikir motor Jupiter itu sangat syar'i gitu. Yeah. Jupiter adalah mesinnya Yamaha. Oh iya. Karena Yamaha punya slogan semakin di depan. Yeah. Nah, gitu. Dari sekian materi yang kita bahas tadi, nilai apa yang kakak dapatkan selama mengikuti kegiatan pramuka? Nilai value yang saya dapatkan dari selama saya berkegiatan kepramukaan itu sangat banyak sekali dari mulai bagaimana cara saya itu bisa disiplin untuk diri saya sendiri, melakukan sesuatu hal sesuai apa yang benar-benar saya inginkan dan saya butuhkan, bagaimana memanajemen diri sendiri, dan bagaimana saya itu bisa bersikap dengan orang lain dan juga bagaimana saya bisa menghargai orang lain. Di situ diajarkan terutama di pramuka, karena menurut saya banyak hal yang saya dapatkan dari berkegiatan pramuka, terutama mengikuti organisasi kepramukaan. Nah, dari situ saya pun mendapatkan sesuatu hal yang saya tidak dapatkan di sekolah. Nah, dari situ otomatis saya bisa mengembangkan diri saya memiliki prinsip hidup yang luar biasa dari terutama ketika saya mengikuti organisasi kepramukaan gitu. Terus ini pesan dan kesan selama kakak mengikuti kegiatan pramuka itu apa? Nah, pesan dan kesan saat saya mengikuti pramuka ya. Iya. Nah,
lebih didominasi itu jangan pernah patah semangat gitu. Karena apa yang kita lakukan di pramuka itu sifatnya bisa memberi edukasi untuk kita, untuk diri sendiri, bisa memberi pelajaran untuk diri sendiri, dan juga bisa memberi pelajaran untuk orang lain, dalam tanda kutip pembelajaran yang positif gitu. Jadi jangan pernah ragu lah, jangan pernah ragu dalam melakukan sesuatu, karena ketika kita ragu dalam melakukan sesuatu, otomatis apa yang kita lakukan itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Nah, untuk semuanya aja, jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu, karena takutnya nanti pacarmu ditikung kancam. Oh enggak, sorry. Jangan pernah ragu melakukan sesuatu, karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan gitu. Selama kita bisa melakukan sesuatu itu secara maksimal, otomatis apa yang kita dapatkan juga maksimal gitu. Terus untuk tahun 2021 merupakan Hari Pramuka Indonesia yang ke-60. Pernah ragu sekali melakukan sesuatu? Apa motivasi kakak untuk Pramuka Indonesia? Takutnya nanti pacarmu ditulung kancam. Oh enggak, Sorry. cukup berat ya, karena saya sendiri pun belum bisa menjadi insan pramuka yang sempurna gitu. Saya ucapkan dulu selamat ulang tahun Gerakan Pramuka ke-60. Tagline-nya apa kemarin? Tagline Gerakan Pramuka. Pramuka berbakti tanpa henti. Nah, itu dia. Pramuka berbakti tanpa henti. Jangan pernah berhenti untuk mengabdikan diri kita pada negeri ini, karena sedikit yang bisa kita lakukan pasti akan bermanfaat untuk generasi kita ke depan. Gitu. Itulah pembicaraan yang kita bahas pada hari ini dari Kakak Suka Arif. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di podcast ini. Saya mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60, Pramuka berbakti tanpa henti. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.